Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah korespondensi Bahasa Indonesia pertemuan ketiga akan dibahas mengenai surat pribadi dan surat resmi. Hakikat surat pribadi. Surat pribadi atau surat informal adalah jenis surat yang berisi masalah pribadi seperti surat antar saudara, antar teman, orang tua, guru, dan lainnya. Ciri-ciri surat pribadi: bentuk surat bebas, bahasa non-standar, tidak perlu menggunakan nomor surat atau kop surat. Bagian surat pribadi bisa dilihat di sini ada 3, tempat dan tanggal penulisan surat, nama dan pegangan tujuan, bisa menggunakan kata sahabatku. Penggunaan salam umumnya menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau dengan hormat. Lanjutan, ada isi surat. Isi surat berkaitan dengan alasan surat itu sendiri, termasuk tujuan penulis mengirim surat. Salam penutup bisa menggunakan wassalam, salam manis, atau juga salam rindu. Tanda tangan, surat disebut valid jika ditandatangani pembuat atau si pengirim surat. Isi surat pribadi tentu saja berkaitan dengan kebutuhan pribadi seseorang untuk orang lain, seperti teman sebaya, rekan kerja, orang tua, dan keluarga. Surat pribadi bersifat informal dan tentunya berbahasa santai. Diksi atau pilihan kata dalam surat pribadi sesuai keinginan pilihan kata atau bahasa yang digunakan si pembuat surat. Bahasa tidak lagi terkait dengan ragam tulis yang formal, bahkan cenderung dengan bahasa yang santai. Ini adalah salah satu contoh dari surat pribadi. Komponen-komponen surat resmi jauh lebih detail dibandingkan dengan surat pribadi. Menurut Astini dan Joharia ada 12 komponen surat resmi. Yang pertama, dengan adanya kepala surat atau kop surat, nomor surat, tanggal surat, penulisan tanggal, bulan, dan tahun yang tepat, adanya lampiran bila ada, penulisan hal atau perihal, adanya alamat tujuan yang ditulis dengan tepat, 7. Salam pembuka, 8. Isi surat, 9. Salam penutup, 10. Nama perusahaan, dan nama pejabat yang menandatangani, 11. Tanda tangan, dan nama penanggung jawab surat, dan terakhir adanya tembusan. Bahasa surat resmi terbagi menjadi 5. Yang pertama, gaya bahasa yang tepat. Maksudnya sesuai dengan pedoman tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tentunya bahasanya sopan. Kedua, kalimat sederhana, maksudnya pendek, padat, jelas, dan sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baku. Perhatikan isi surat, harus sesuai dengan isi surat tentunya. Kejelasan makna, hindari kata-kata yang tidak umum, berbelit-belit, dan kalimat panjang. Lalu gunakan kata-kata yang tepat, kalimat berstruktur sederhana, ekspresi yang masuk akal, tipe paragraf yang umum, sampai pada huruf yang diketik harus rapi, jelas, dan benar. Dan yang terakhir, penggunaan ejaan baku seperti tanda baca dan penggunaan singkatan umum yang tepat. Terakhir, paragraf atau alinea umum. Isi paragraf menggambarkan informasi atau tema utama yang jelas. Berikut adalah salah satu contoh dari surat resmi yang tepat. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.